Saudari-saudaraku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini, Kamis 15 September 2022, kita memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Menu sabda kita dari Injil Suci menurut Lukas, bab 2, ayat 33 sampai 35. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Ketika Maria dan Yusuf mempersembahkan bayi Yesus, anaknya, di bait Allah, mereka amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, ketika seseorang yang kita cintai menderita, kita ikut menderita bersamanya. Semakin kita mencintai seseorang, semakin kita menderita ketika mereka menderita. Hal ini terutama berlaku bagi orang tua ketika anak-anak mereka sakit atau menderita. Ketika seorang putra atau putri menderita secara fisik atau emosional, bahkan mental, ibu dan ayah menderita sama seperti penderitaan anak mereka, dan terkadang lebih parah daripada apa yang dialami oleh anak-anak mereka. Satu-satunya cara untuk hidup adalah mencintai dan menerima penderitaan yang tak terhindarkan dari cinta. Hari ini kita memperingati Santa Perawan Maria berduka cita, setelah kemarin kita merayakan pesta salib suci. Ibu mana yang tidak hancur hatinya melihat derita anaknya yang tanpa kesalahan dibuatnya. Tuhan Yesus adalah daging dan darah Maria, karena dari rahimnya Tuhan Yesus terbentuk. Dia memberikan hatinya kepada putranya, dan ketika tubuh putranya hancur, hati Maria pun ikut hancur. Saudari-saudaraku yang terberkati, gelar Bunda Maria berduka cita pertama kali diberikan kepada Bunda Maria untuk mengingat kesedihannya yang mendalam selama sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus. Maria sebagai murid sejati yang mengikuti jalan salib Tuhan secara tuntas, sehingga ia layak dimuliakan dari antara semua perempuan dan makhluk ciptaan Allah, seperti dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Roma. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Simeon dalam Injil hari ini membuat hubungan antara penderitaan Yesus dan penderitaan ibunya. Yesus dinubuatkan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan untuk ibunya dikatakan suatu pedang akan menembus jiwa Maria. Saudari-saudaraku yang terberkati, ketika hati kita sendiri hancur karena kasih dan kesetiaan, kita dapat memandang Bunda Maria berduka cita sebagai inspirasi kita yang bisa mendukung, menopang, dan menguatkan kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, Bunda Maria sungguh turut menderita dan berduka saat melihat sang putra menderita salib. Dukanya berubah menjadi sukacita saat putramu bangkit dan naik ke surga. Semoga berkat doa restu Bunda Maria, kami bisa tetap bertekun dalam menghidupi iman kami dalam keadaan sukacita dan derita sekalipun. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.